Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun derajat yang kedua, ini disebutnya yakin, yakni naik dari iman itu ya, kepada kelas yang lebih tinggi yang disebut dengan yakin. Yakin itu juga iman, tapi yakin itu adalah keimanan yang tidak bisa digambarkan lagi ya, ada keraguan ya, tidak mungkin muncul keraguan di dalam hati ya. Ini betul-betul kuat sabat, kuat kepercayaannya, sangat kuat sekali, sehingga hal-hal yang gaib ya, menurut orang yang punya keyakinan seperti ini kayak nyata ya. Kalau berbicara tentang malaikat, karena yakinnya full dalam hati, tidak ada ruang yang kosong dalam hati kan? Semuanya penuh dengan kepercayaan yang teguh, yang kuat kepercayaan ini, nah, maka seolah malaikat ini nyata kan? Seolah alam kubur ini nyata, seolah alam akhirat ini nyata, seolah siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur itu nyata ya? Seolah hari kiamat, kebangkitan, semuanya sampai hisaban, timbangan, dibagi buku catatan amal lewat Shiratal Mustaqim kan? Sebelum lewat Shiratal Mustaqim ada kumpul di mahsyar ya? Ada yang kumpul di bawah naungan keraton Allah, ada yang berkumpul di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk ke wilayah danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum dari danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seolah semuanya nyata. Maksud dari kata seolah nyata bukan berarti tidak nyata nanti, bukan. Tapi seolah nyata itu sekarang, seolah terlihat dengan mata, gitu kan? Ya. Itu makna seolah nyata, ka'annahu syahada. Ka'annahu syahada. Sehingga di dalam hatinya timbul rasa, kan? Timbul rasa. Ingat, rasa ini macam-macam munculnya, karena rasa ini lahir dari keyakinannya kan? Kalau berbicara surga timbul bahagia yang luar biasa, semangat kan? Berbicara neraka timbul langsung rasa takut, gemetar. Hati ini gemetar kalau berbicara neraka. Ya, kalau menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, gemetar hati ini. Itu lahir dari keyakinan. Semua lahir dari keyakinan. Sehingga kalau mengenal kepada janji-janji Allah itu teguh ya, itu pasti, kepastiannya sudah tidak diragukan lagi. Kalau orang yang takwa kepada Allah, yakin kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada aturan Allah, begitu pula kepada Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, melakukan perintahnya dengan benar, menjauhi larangannya ya, dengan sebenar-benarnya, dohirnya batinnya. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berjanji akan memberi solusi dalam segala urusannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah berjanji akan dikasih rizki yang tidak disangka-sangka olehnya. Artinya tidak ada pemikiran dulu, tidak ada tujuan-tujuan ingin punya rizki itu, rizki ini dan sebagainya kan? Mikirnya juga tidak ada, dugaannya juga tidak ada, ujung-ujung datang rizki, selalu datang rizki ya, dikasih oleh Allah sebelum kan otaknya berpikir,
dikasih rizki oleh Allah, dipenuhi dengan rizki oleh Allah sebelum hatinya punya dugaan, sangkaan dan sebagainya. Itu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang yang sampai imannya kepada derajat yakin, ingat, selalu bergantung hatinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi. Sehingga tidak ada rasa takut, tidak makan, tidak ada rasa takut, tidak akan dipenuhi kebutuhan oleh Allah. Apapun kebutuhan dalam hidup, baik di dunia, di kubur, di akhirat, tidak ada kekhawatiran. Dan yang dikhawatirkan oleh ahlul yakin di sini adalah ada cacatnya di dalam takwa, kan? Sehingga kalau menemukan kesulitan apapun, ahlul yakin seperti ini, kan? Bukan menyalahkan Allah. Kenapa Tuhan? Bukan begitu. Tapi kerjaannya adalah menelaah semua perilakunya. Ditelaah hubungan hatinya dengan Allah, ditelaah hubungan hatinya dengan Rasulullah SAW, ditelaah hubungan hatinya dengan para kekasih Allah dan semua makhluk Allah, ditelaah ucapannya, ditelaah perbuatannya. Apakah ada, kan, ketakwaan yang belum dijalankan atau yang belum benar di dalam menjalankannya? Apakah ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dijalankan? Itu yang diperiksa. Kalau ada kesulitan, kan? Kalau dapat musibah apa saja, dapat kerugian baik uang maupun umpamanya apa sajalah yang disebut kerugian-kerugian, yang disebut musibah, yang disebut musibah itu langsung curiga. Kepada apa? Kepada pribadinya sendiri. Nah, ini pasti nih, kan? Pasti ini ada yang salah dalam ketakwaan saya. Pasti ini ada yang saya lalaikan daripada hal-hal yang wajib atau daripada hal-hal yang sunnah. Pasti ini, kan? Ada yang saya lakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah, daripada yang diharamkan oleh Allah. Pasti ini, sehingga saya mendapatkan kerugian nih, itu yang diperiksa. Pasti ini ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tidak saya lakukan atau yang dilakukan tapi tidak benar. Kok saya sekarang mendapatkan kesulitan? Kok usaha saya sekarang jadi sulit? Kok? Nah, jadi kan? Kenapa? Karena saya yakin Allah tidak mungkin bohong. Ya ja'allahu makhrajan, artinya akan dikasih solusi dalam segala permasalahan. Ini saya tidak dapat solusinya. Kenapa ini? Ada apa dengan saya? Bukan ada apa dengan Allah. Ada apa dengan saya? Nah, ini yang diperiksa sehingga terjadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar, kan, dengan kaum Yahudi. Ketika perang Khaybar, di sana ada beberapa benteng. Benteng pertama ditembus susah. Padahal beberapa benteng lagi, mereka ada di benteng di dalam benteng itu. Sulit pasukan muslimin menembusnya. Satu benteng aja sudah sulit. Akhirnya sampai tidak menemukan solusi. Dengan cara apa ini? Nah, setelah tidak menemukan solusi, kemana larinya? Akhirnya semua rapat kumpul semuanya. Lalu semuanya diajak bersama-sama, mari kita muhasabah. Mari kita introspeksi diri. Kita ini sudah beberapa hari tidak bisa menembus satupun benteng mereka, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita ini?
Coba mari kita muhasabah, barangkali di antara kita, saya atau kalian, ada melalaikan perintah Allah, yang wajib atau yang sunnah, atau ada yang berani melakukan maksiat, walaupun hanya dengan hati saja maksiatnya, kan? Coba periksa. Akhirnya merenung semua. Dan namanya para sahabat, orang-orang yang sudah melakukan, kan, ketakwaan dengan benar, dohirnya, batinnya, keyakinannya tidak diragukan, kecintaannya tidak diragukan, ya, ta'zimnya tidak diragukan, ketaatannya tidak diragukan, keilmuannya tidak diragukan, pengamalannya tidak diragukan, seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya beliau menjalankannya dengan benar, dengan zahirnya dan batinnya. Begitu semua merenung, semua menemukan hal yang sama. Apa hal yang sama? Bahwa ada satu sunnah Rasulullah SAW yang tidak kita lakukan, kan? Apa? Bersiwak. Allah, ini sunnah Rasulullah yang tidak kita lakukan, bersiwak. Sekarang mari kita ramai-ramai cari itu pohon arok. Cari itu pohon arok. Begitu cari pohon arok, langsung ditebang itu pohon arok, langsung semuanya bersiwak semuanya. Seluruh pasukan bersiwak semuanya. Ternyata ada mata-mata yang mengintai saat itu, yang mengintai. Mereka kan tidak tahu siwak itu apa. Yang mereka tahu bahwa ini pasukan muslimin sedang mengasah giginya. Artinya bagaimana geramnya mereka, gitu kan? Sampai-sampai siap mangsa dengan gigi, gitu kan? Lapor kepada pimpinannya, lapor kepada pasukan kaum Yahudi saat itu, lalu dikasih tahu hasil penemuannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, hati mereka saat itu menjadi takut. Semua ketakutan. Ini sudah bukan dengan pedang lagi ini. Dirobek nih dengan giginya. Mereka dikasih rasa takut yang luar biasa. Akhirnya lemah kekuatannya karena rasa takutnya. Drop mereka. Langsung benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga jebol semuanya, sampai semuanya bisa dikalahkan dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallah. Dan dengan apa bisa mengalahkan dan mendapatkan pertolongan Allah? Dengan takwa. Dengan takwa. Ini masalah besar ini. Mengalahkan kaum Yahudi masalah besar. Kan? Bukan cari nasi hanya 1 piring 2 piring, bukan. Ini kan masalahnya masalah yang kecil, tapi itu masalahnya besar. Masalah kecil saja kita tidak dapat solusi, maka ketakwaan yang mana yang tidak kita lakukan atau yang tidak benar dalam melakukannya? Coba periksa. Yang disebut takwa itu kan melakukan perintah Allah dari yang wajib sampai yang sunnah, menjauhi larangan Allah dari yang haram sampai yang makruh. Itu takwa. Makanya orang-orang yang yakin, ingat, imannya sudah sampai kepada derajat yakin, mereka selalu memperhatikan dirinya, yakni memperhatikan ketakwaan dirinya kepada Tuhannya. Itu yang selalu diperhatikan. Soal masalah pertolongan Allah, sudah, itu urusan janji Allah. Soal masalah rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka, itu sudah janji Allah. Tidak usah dipikirin lagi, kok Allah sudah janji kok. Yang harus dipikirin bagaimana syarat untuk menghasilkan janji Allah, yaitu takwa. Itu yang terus difikirkan, diperhatikan siang dan malam. Kerjaannya adalah menyempurnakan ketakwaan, kan? Kerjaannya adalah melakukan perintahan Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga hari-harinya makmur dengan warna-warni ibadah kepada Allah, baik ibadah qalbiyah maupun ibadah lisaniyah.
maupun ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, yakni badaniyah al-zahirah. Sehingga para sahabat, para tabi'in, beliau mendapatkan pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bayangkan bagaimana para sahabat Nabi yang berbahasa Arab saat itu bisa mengembangkan, menyebarluaskan ajaran Islam dengan benar, mencetak wali-wali Allah di setiap negara, padahal negara-negara yang ada di muka bumi bahasanya berbeda-beda. Allah. Nah, kalau kita kan bingung duluan, saya ngomong-ngomong gimana nanti kalau saya mau dakwah, itu kan? Bingung duluan, kita stres, gimana nanti kan itu negaranya negara asing, gimana kalau saya ditangkap, gimana kalau saya dibunuh, gimana kalau saya, stres duluan. Ini yang menjadi alasan kenapa dakwah ini gak jalan, kecuali kalau ada yang ngasih amplop. Kenapa dakwah ini gak bisa lulus, gitu kan? Kecuali kalau ada yang menjemput, ada yang menghormati, ada yang membutuhkan. Ya, kalau tidak ada yang membutuhkan, nggak ada yang ngasih amplop, nggak ada yang jemput, nggak jalan ini dakwah. Nggak jalan. Kenapa? Pertimbangannya terlalu berat, panjang. Gimana saya nanti, gimana apalagi ke luar negeri, apalagi negara-negara kaum kafirin, gimana, subhanallah. Ini orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Iman si iman, tapi ketika tidak punya uang, ada tazalzul, ada goncang. Iman si iman, tapi ketika perusahaannya amruk, ada tazalzul, goncang. Kan? Iman si iman, tapi ketika nggak ada teman, bahkan yang ada adalah orang-orang yang tidak sama pemikirannya dengan kita, ada tazalzul, kan? Ada keraguan-keraguan, akhirnya tidak bisa menjalankan ketakwaan dengan benar, kan? Walaupun kita sudah jadi kiai, walaupun kita sudah disebut ya, ulama dan sebagainya, ustadz, dai, tanyakan kepada hati kita sendiri, tanyakan kepada hati kita sendiri. Pahami, para sahabat Nabi, para tabi'in, sehingga bisa menyebar luaskan agama sampai para wali songo masuk ke Indonesia. Bayangkan dakwah di tengah-tengah negara, bangsa yang semuanya variatif agamanya, yang saat itu kerajaan-kerajaan kafir, di mana siapa yang menentang kepada hukum kerajaan, nyawa itu murah saat itu. Allah, apa bekal mereka? Nggak bawa bekal apa-apa, bekalnya takwa, karena mereka yakin bahwa ketakwaan ini solusi bagi segala permasalahan hidup. Di dalam takwa ada tanggung jawab Allah, di dalam takwa ada jaminan Allah. Sudah, jadi bekalnya apa? Takwa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Kalian harus berbekal, dan ingatlah bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita mengandalkan bekal itu duit, kita mengandalkan bekal itu adalah fasilitas-fasilitas, gitu kan? Itu yang kita andalkan daripada fasilitas duniawiyah. Padahal bekal yang sesungguhnya, bekal yang di sana ada jaminan Allah, hanyalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi terus kerjaannya siang dan malam membangun ketakwaan, menyempurnakan ketakwaan. Soal urusan nanti, urusan rezeki, makan, minum, keluarga, urusan istri, urusan anak, urusan apa saja, hatta perkara yang mustahil menurut kemampuan manusia, tetap kalau Allah sudah menjamin, apa susahnya bagi Allah berbuat? Gak ada susahnya. Gak usah mikir nanti kalau dakwah nanti di negara anu saya gimana, gak usah pakai gimana-gimana. Sudah yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Saya kan gak bisa bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Jepang. Kalau saya nggak ada mikir ke sana,
Nggak ada mikir ke sana. Allah nanti yang akan menolong dengan cara Allah. Segalanya kan semuanya punya Allah, yang atur Allah. Nggak usah tahu gimana ya caranya Allah, nggak usah tahu gimana Allah saja. Yang harus kita perhatikan hanya satu, bagaimana kita bisa takwa dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Itu saja. Allah. Nah, ini derajat orang-orang yang yakin. Yang yakin, ya. Orang yang yakin ini yang gaib-gaib ka'annahu syahadah. Ya kayak nyata gitu yang gaib itu. Lalu ad-darjatu salisatu, derajat yang ketiga, wahia darjatun nabiyyin. Derajat yang ketiga adalah derajatnya para nabi. Wa kummali warasatihim, dan derajatnya orang-orang yang sempurna. Kummal itu, ya, kummal itu orang-orang yang sempurna, yakni kamilin, orang-orang yang sempurna. Sempurna keyakinannya, sempurna keilmuannya, sempurna. Sempurna dalam akhlakul karimahnya, sempurna di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, zahirnya batinnya, daripada pewaris-pewarisnya para nabi, warasatihim minas siddiqin, yakni adalah golongan para siddiqun, golongan orang-orang yang siddiq, yang betul-betul jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah. An yasira al-ghaibu syahadatan, adalah keyakinan seperti itu, derajat itu adalah berubah jadi al-ghaibu yang gaib, syahadatan jadi nyata. Kalau derajat yang kedua yakin seolah-olah nyata. Kalau yang derajat ini para nabi, para aulia-aulia Allah, itu bukan seolah-olah, memang nyata. Memang nyata, jadi kelihatan, alam kuburnya kelihatan, siksa kubur kelihatan, nikmat kubur kelihatan. Memang nyata, itu kan? Memang nyata, alam hati manusia kelihatan, itu kan? Ya? Derajat si A, si B, si C dan sebagainya, antara mukmin dan kafir kelihatan, mana yang munafik, mana yang tidak kelihatan, semuanya. Bukan ka'annahu lagi, tapi ya, yang gaib sora syahadah, menjadi nyata semuanya, dan menjadi nyata semuanya. Melihat jin, kan? Nyata, bukan kawenehan, bukan kebetulan, kan? Melihat malaikat, melihat, dan ini terjadi di zaman sahabat, manakibnya para sahabat, terjadi dalam manakibnya para tabi'in, terjadi dalam manakibnya para tabi'in, terjadi dalam manakib semua aulia hatta yang ada di zaman kita. Ya, di zaman sekarang ini memang sangat sulit sekali, tapi di atas kita, kan, seperti Eyang di sini, kan, itu masa-masanya dohir orang-orang seperti itu, yang mana yang goib itu nyata, itu kan, di kalangan beliau-beliau ini. Pahami oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la